Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali di pelajaran IPS kelas 8 untuk pertemuan yang akan membahas tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Semoga semua bisa disimak dan jelas suaranya. Kita lanjutkan langsung ke materinya. Nah, coba diamati di gambar sebelah kiri di layar, itu adalah penduduk-penduduk Indonesia yang dijadikan pekerja pada Romusa atau kerja paksa, istilah kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Nah, Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kapan Jepang mulai menguasai Indonesia, bagaimana Jepang menguasai Indonesia, dan bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang, kita akan cari tahu pada hari ini. Nah, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang kita bagi menjadi 3, yaitu proses penguasaan Indonesia, kemudian 1942 Jepang mendarat pertama di Tarakan, Kalimantan Timur saat itu. Saat ini Tarakan adalah Kalimantan Utara. Nah, proses penguasaan Indonesia. Nah, Jepang masuk ke Asia Tenggara melalui berbagai pintu. Diawalinya dari peristiwa apa? Dari peristiwa mereka melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Nah, setelah itu Jepang masuk ke melalui berbagai pintu, ada dari Cina, kemudian ke Vietnam, kemudian ke Indonesia dan jalur-jalur lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendarat pertama di Tarakan, Indonesia. Nah, setelah itu Jepang menduduki Balikpapan pada tanggal 24 Januari dan selanjutnya menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Baru dari situ nanti menyebar. Nah, selanjutnya Jepang setelah itu menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah dari Palembang, baru masuk ke Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Belanda. Nah, waktu itu Batavia. Batavia sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa dikuasai pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian akhirnya karena sudah terdesak, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret di Kalijati, di Subang, Jawa Barat. Surat perjanjiannya ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpurten, jadikan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sebagai port Jepangnya. Di sisi lain sebagai penyaluran juga terhadap produk-produk Jepang gitu. Sampai saat ini kan kita masih bekerja sama dengan Jepang ya, tapi bukan berarti dijajah, tapi sudah berbentuknya kerjasama. Nah, pada pemerintahan Jepang, pada pemerintahan militer, akhirnya daerahnya dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu membagi kepada 3 daerah pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25. Nah, Batalion 25 ini menguasai untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Nah, itu daerahnya sebelah kiri. Yang ini nih. Nah, yang sebelah sini. Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu membagi pemerintahan Angkatan Darat Tentara ke-16. Nah, itu untuk Jawa dan Madura dengan pusat Batavia atau Jakarta. Yang ketiga yaitu Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Yang ini nih yang paling luas area lautnya. Nah, itu adalah pembagian pemerintahan Jepang di Indonesia saat itu. Nah, Jepang berbeda dengan Belanda yang masuk menjadikan Indonesia daerah koloni atau berada di bawah pemerintahan Belanda, kerajaan Belanda saat itu. Nah, kalau Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari, di mana pemerintah pusatnya tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukan supaya lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahannya di Indonesia. Makanya pemerintahan Jepang di Indonesia cenderung mengambil
kebutuhannya ya dari Indonesia gitu, dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia untuk keperluan pasukan di daerah tersebut. Jadi pemerintah pusat Jepangnya tidak mensuplai, akhirnya ya di Indonesia mereka ambil kebutuhannya. Kemudian akhirnya Jepang masuk dengan propaganda sebagai propagandanya dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk tujuannya menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi seolah-olah Jepang nih kakak tuanya Indonesia gitu, jadi kakak yang akan melindungi Indonesia. Sebenarnya kebijakan untuk tujuan perang. Nah, kebijakannya ada pembentukan organisasi-organisasi sosial, pembentukan organisasi semi militer, pengerahan Romusa, dan eksploitasi kekayaan alam. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkuat pasukan Jepang. Jadi direkrut tuh tentara-tentara dari Indonesia dengan membentuk organisasi semi militer dan sosial. Kemudian yang Romusa ini buat apa? Romusa ini adalah untuk membantu Jepang untuk membangun atau memenuhi kebutuhannya untuk perangnya, dan eksploitasi kekayaan alam sudah dilakukan dari waktu Belanda ke Indonesia ya. Nah, ini yang pertama, membentuk organisasi sosial. Nah, organisasi-organisasi sosial yang dibentuk Jepang yaitu ada gerakan 3A yang tadi, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Nah, itu dipimpin oleh Mr. Syarifuddin. Tujuannya adalah untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Kenapa ini penting? Karena 350 tahun dijajah Belanda, siapa yang nggak curiga tiba-tiba Jepang masuk rakyat Indonesia dari rakyat. Jadi pemerintah pusat Jepangnya tidak mensuplai, akhirnya ya di Indonesia mereka ambil kebutuhannya. Kemudian akhirnya Jepang masuk dengan propaganda sebagai propagandanya dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk Indonesia gitu. Jadi kakak yang akan melindungi Indonesia sebagai pemimpinnya, pelindungnya, cahayanya. Dari situ mulai masuknya apa? Jepang memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, merah putih, kemudian disandingkan dengan bendera Jepang, terus kemudian menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo pada awalnya. Nah, kemudian Jepang mengeluarkan kebijakan untuk tujuan perang. Nah, kebijakannya ada pembentukan organisasi-organisasi sosial, pembentukan organisasi semi militer, pengerahan Romusa, dan eksploitasi kekayaan alam. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkuat pasukan Jepang. Jadi direkrut tuh tentara-tentara dari Indonesia dengan membentuk organisasi semi militer dan sosial. Kemudian yang Romusa ini buat apa? Romusa ini adalah untuk membantu Belanda ke Indonesia ya. Nah, ini yang pertama, membentuk organisasi sosial. Nah, organisasi-organisasi sosial yang dibentuk Jepang yaitu ada gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Nah, itu dipimpin oleh Mr. Syarifuddin. Tujuannya adalah untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Kenapa ini 350 tahun dijajah Belanda, siapa yang nggak curiga tiba-tiba Jepang masuk? Nah, ini mau jajah juga nih, jangan-jangan. Nah, untuk meminimalisir itu, mereka membentuk organisasi sosial ini, yaitu dipimpin oleh Mr. Syarifuddin, gerakan 3A tadi. Yang kedua adalah Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putra, didirikan tanggal 1 Maret 1945, dipimpin oleh 4 serangkai. Yang ada di samping kiri fotonya terdiri dari Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, gerakan Hokokai, yaitu gerakan kebangkitan Jawa pada tahun 1944. Gerakan ini di bawah penguasaan pejabat Jepang. Tujuannya sama, tetap menggalang Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada tahun 1943 dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah,
Berikutnya yang tadi yaitu pembentukan organisasi semi militer, di mana ada beberapa organisasi yang dibentuk, yaitu Barisan Pemuda atau Seinendan 1943. Nah, ini adalah melatih para pemuda tujuannya. Selain itu, jadi mereka dilatih untuk jadi membantu tentara, jadi sekutunya Jepang. Yang kedua yaitu himpunan kaum wanita di atas 15 tahun atau biasa disebut dengan Fujinkai pada Agustus 1943. Nah, tujuannya bisa dibaca memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk keperluan perang. Nah, ini perempuan-perempuan yang ngumpulinnya. Yang ketiga ada Heiho tahun 1943. Tujuannya membantu tentara Jepang tetap karena organisasi semi militer. Nah, ini biasanya tugasnya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga camp pertahanan. Tentara Jepang itu membantu Barisan Pembantu Polisi, didirikan tanggal 29 April 1943. Tujuannya ya lagi-lagi membantu kayak mengatur lalu lintas, pengamanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih ada PETA, Pembela Tanah Air. Kalau di Bogor ada. Nah, kelompok ini sering disebut dengan kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini adalah bentuk perjuangan melalui diplomasi. Makanya tokoh-tokohnya adalah cenderung kaum-kaum cendekiawan seperti para pemimpin putra yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, di mana mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat, kan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang pada akhirnya menyadari kok ada yang nggak beres nih gitu, malah dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Akhirnya dibubarkan putra digantikan dengan barisan pelopor. Nah, tapi pada akhirnya sama dengan putra, barisan pelopor pun dipimpin oleh Soekarno mengampanyekan atau ya udah sama gitu. Mereka mengajarkan nasionalisme, mengkampanyekan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua gerakan bawah tanah. Nah, kalau tadi lewat jalur diplomasi, kalau gerakan bawah tanah ini adalah perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi dan tanpa sepengetahuan Jepang atau sembunyi-sembunyi. Jadi di perjuangannya mereka sembunyi-sembunyi, di mana mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti Asrama Putra untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi pertemuan-pertemuan tersembunyi guna melakukan kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ dari Asrama Pemuda, pertemuan-pertemuan, penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus digencarkan. Nah, tokoh-tokohnya yang ada di garis pergerakan bawah tanah adalah siapa aja? Ada Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amarami, Swikana, Hairul Saleh, dan Amir Sarifuddin. Dari situ mereka terus memantau kondisi perang Pasifik lewat radio-radio bawah tanah. Pada saat itu Jepang, nah kenapa pada lewat radio-radio bawah tanah? Karena pada saat itu Jepang tuh melarang bangsa Indonesia memiliki komunikasi. Gunanya apa? Supaya Indonesia nggak tahu kabar di luar, entah itu Jepang menang, entah Jepang kalah. Nah, pada akhirnya kelompok bawah tanah ini yang pada nantinya disebut dengan kelompok radikal karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang, nggak ada kerjasama sama Jepang. Nah, pada akhirnya ini nanti jadi gerakan-gerakan radikal. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ini perlawanan bersenjata. Nah, ini timbul di daerah-daerah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh di daerahnya masing-masing. Ini ada perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama, kemudian menentang peraturan-peraturan Jepang. Nah, ada lagi perlawanan Singaparna di Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, yang menentang Seikere